Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat selalu. Salam karate os. Salam sayang selalu dari Pak Humas buat semua adik-adikku, kohai-kohaiku semuanya. Semoga selalu ketemu dengan keadaan sehat walafiat ya, tentunya tidak kurang satu apapun juga. Pertama-tama sembah sujud hatur salam saya kepada rekan-rekan atau sihang-sihangku, terutama yang ada di DPP Pusat, yang Rozali, yang Bambang Irwanto, ada dan yang lain-lain lah ya, tanpa terkecuali yang kadang-kadang kalau sudah tua ini agak susah menghafal satu persatu. Jadi setidaknya semuanya lah tanpa terkucil-kucil. Jadi untuk khusus senior-seniorku dari DPP Pusat, salam santun selalu dari Pak Humas. Nah, yang kedua, sembah sujud juga atur salam dari Pak Humas buat sensei-senseiku, senior-seniorku, sihang-sihangku, dan senpai-senpaiku sekalian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terkhusus di Lokasi Kepulauan Bangka Belitung tercinta. Nah, Pak Humas malam kali ini akan melanjutkan berkisah tentang sejarah karate. Kalau yang video sebelumnya Pak Humas sudah berkisah dan sudah bercerita tentang pembahasan sejarah karate di dunia dan di Indonesia. Nah, untuk kali ini di video yang part kedua ini masih dalam ruang lingkup sejarah dan masih dalam ruang lingkup materi teori khusus untuk sabuk putih yang akan naik ujian ke sabuk kuning. Nah, oke. Pak Humas tidak berlama-lama di sini. Pak Humas sudah punya materi yang Pak Humas download dari salah satu ya, bentar ya, Pak Humas buka dulu PDF-nya yang sudah Pak Humas download dari sumbernya. Dari Sihang Bambang Irianto. Ini sudah Pak Humas download. Mana ini? Switch presentasi mode. Oke. Nah, di sini langsung dari sumber Sihang Bambang Irianto. Beliau adalah senior daripada Gokasi Pusat ya, DPP. Nah, ini adalah slideshow beliau. Ini adalah presentasi beliau yang sempat Pak Humas cari, ternyata ada yang dibuat oleh Sihang Bambang Irianto itu, Bay Bambang Irianto itu yang paling bawah ya. Nah, yang pertama-tama slideshow ini tentang Gokasi di Indonesia ya. Bagaimana terbentuknya karate Gokasi di Indonesia. Nah, baik, kita lanjut. Apa katanya? Apakah itu olahraga Gokasi? Apakah itu olahraga karate Gokasi? Katanya. Baik. Olahraga karate adalah suatu Gokasi katanya tadi. Apa sih sebenarnya Gokasi itu? Nah, itu ya intinya. Saya kurang paham ini yang bikinnya Sihang Bambang Irianto sendiri atau orang lain gitu. Jadi Gokasi adalah suatu perguruan olahraga bela diri karate. Nah, jadi jangan lupa, jadi Gokasi itu apa sih? Gokasi kalau ditanya ya, Gokasi itu apa sih, Pak? Gokasi itu suatu perguruan olahraga bela diri karate. Ya, suatu perguruan
olahraga bela diri karate. Dan Gokashi itu sendiri mengandung beberapa sambungan kalimat. Go Kashi, Goju-ryu, Karate Do, S itu Shin bukan, I itu Indonesia. Nah, Gokashi ini menganut aliran Goju-ryu. Apa itu Goju-ryu? Seperti yang video Pak Humas sebelumnya, Goju-ryu ini artinya Go keras, Ju lembut. Ryu ini aliran, berarti aliran keras lembut. Berarti juga Gokashi ini aliran keras dan apa? Lembut. Oke. Tuh. Gokashi ini yang singkatannya Goju-ryu, Karate Do, Shin bukan Indonesia ini merupakan bela diri karate dari Jepang. Nah, ini Shin bukan ini ya. Ini yang ini. Nah, Shin bukan ini adalah dojo atau perguruan Gokashi yang ada di Wuhan Baru, yang ada di kota Wuhan Baru, Jepang ya. Baik, selanjutnya. Nah, Gokashi adalah aliran yang menganut Go, kalau bahasa Jepangnya, bahasa kanjinya artinya keras, Ju bahasa Jepang kanjinya artinya lembut, dan Ryu artinya perkumpulan atau ini menganut ini aliran ya. Nah, ini. Baik, selanjutnya Shin bukan. Nah, ini yang Pak Humas sebutkan tadi. Jadi Shin bukan ini adalah suatu daerah atau lokasi atau tempat atau sebuah kota atau tempat berlatih. Nah, itu istilahnya Shin bukan. Kalau kita cari di internet melalui Google, melalui Mbah Google. Jadi kalau kita ketik Shin bukan, itu keluarnya nanti diterjemahkan ke Indonesianya adalah Wuhan Baru. Jadi Wuhan Baru itu merupakan kota, salah satu kota yang ada di negara Jepang. Oke, kita lanjut. Pembawa karate Goju-ryu di Indonesia adalah seorang mahasiswa Jepang dalam penelitian usaha. Artinya gini, jadi waktu dia membawa Goju-ryu di Indonesia, beliau adalah seorang mahasiswa Jepang. Pada saat itu ia sedang mengadakan penelitian usaha yang ada di Jakarta, Indonesia. Nah, inilah dia bernama Kunihiro Ishii atau Sensei Kunihiro Ishii. Ya, itu tadi. Tuh, kumisnya tebal. Kita lanjut. Nah, pada waktu itu Sensei Kunihiro Ishii bertemu dengan seorang pemuda Indonesia judoka yang menguasai teknik Jijutsu dan Kung Tao. Mana ya? Ini Kung Tao ya, Kung Tao. Nah, pengembangan judo dan mendirikan dojo judo atau disingkat JAD, Judo Association Jakarta, itu sekitar era tahun 1960 dan 1964 bersama sahabat-sahabatnya yaitu Xiao Haichap kalau bahasa Cina ya, jadi kalau bahasa Indonesianya Hartono Sarip beserta Kwan Lim dan kawan-kawan lah ya. Dan pemuda ini yang bertemu dengan Sensei Kunihiro Ishii ini yang bernama Sensei Budi Dharma. Jadi Kunihiro Ishii bertemu dengan seorang pemuda Indonesia judoka ya, judoka nama artiannya ya,
judoka ini artinya dia ini seorang judo bela diri judo. Nah, judoka. Kalau karate ini karateka. Kalau karateka ya. Kalau taekwondo lah ya. Kalau taekwondoin ya kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi Pak Umas, kurang paham ya. Jadi kalau karateka itu namanya kalau karate karateka, kalau judo judoka. Jadi beliau adalah seorang yang berlatih di judo, bela diri judo ya. Nah, selanjutnya pemuda tersebut yang berlatih seorang judoka itu adalah yang bernama Sensei Budi Dharma Leng. Nah, enak ya. Baik, selanjutnya. Nah, pada tahun sekitar 1962 sampai 1964 lagi tren-trennya olahraga Jepang karate ini, sampai Sensei Budi Dharma mencari dan membeli buku-buku tentang karate. Dia mempelajarinya lalu dipraktekkannya di dojo-dojonya sendiri, itu maksudnya ya. Dan selanjutnya terus ia kembangkan Sensei Budi Dharma ini. Nah, Sensei Budi Dharma ini juga selain dia pelatih judo, dia adalah seorang guru pendidik di sekolah tingkat atas, kalau sekarang SMA ya. Jadi dia nih, Sensei Budi Dharma ini adalah guru SMA. Selain guru SMA, beliau juga adalah pelatih judo. Nah, sama seperti si Hang Arman ya, Os. Si Hang Arman ini kan pendidik di sekolah ya, di sekolah formal. Nah, sekalian juga beliau adalah pelatih di karate. Dan juga dalam kesehariannya beliau juga mencari nafkah, mungkin apalagi gitu. Nah, Sensei Budi Dharma ini mempunyai dojo atau perkumpulan namanya JAD, Japan Association Judo Association Jakarta. Tuh, Judo Association Jakarta. Nah, suatu hari saat berlatih terdengar suara teriakan yang bersamaan sampai terdengar keluar. Jadi suatu ketika saat ia berlatih, mungkin bersama kohai-kohainya, terdengar suara teriakan yang bersamaan sampai terdengar keluar. Mahasiswa Jepang tersebut, yaitu Sensei Kunihiro Ishii, melihat dan masuk sampai latihan selesai. Lalu mendekat dan bertanya pada Sensei Budi Dharma, teknik karate apa yang diajarkan pada kohai-kohainya? Kok ada kemiripan, gitu kan, kata Sensei Kunihiro Ishii. Jadi kata Sensei Kunihiro Ishii adalah murid dari Goju-ryu Shinbukan ya. Jadi Sensei Kunihiro Ishii ini adalah salah satu murid dari Goju-ryu Shinbukan yang ada di Honbu, Jepang, dengan tingkat dan 2 kala itu ya. Nah, maka setelah melihat seperti itu, mereka bersepakat dan bersedia antara Sensei Budi Dharma untuk belajar dan diarahkannya teknik Goju-ryu lebih terarah. Kemungkinan begini ya teman-teman ya, kemungkinan Sensei Budi Dharma itu karena dia adalah alirannya bela diri judo, sehingga mungkin pada saat melatih judo atau melatih karate atau apa pada saat di dojonya itu mungkin terlalu full contact ya, sehingga Sensei Kunihiro Ishii ini mengarahkan dan Sensei Budi Dharma bersedia untuk diarahkan oleh Sensei Kunihiro Ishii supaya lebih terarah. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 64 mereka sepakat membentuk perguruan olahraga bela diri yang bukan judo. Kalau tadi kan judo ya, kalau tadi judo. Judo ini yang banting-banting itu, asal orang mukul, tangkis,
ambil banting. Nah, seorang mukul, tangkis, ambil banting, begitu kan? Nah, bukan judo ini yang mereka dirikan, ini bukan judo, tetapi semi campuran karate judo. Intinya yang pasti harus beraliran Goju-Ryu. Nah, mereka berdua, Kunihiro Ishii ini dan Budi Dharma ini bersepakat mendirikan suatu perguruan olahraga bela diri karate, tapi bukan judo. Pada waktu itu sifatnya semi campuran antara karate dan judo, tapi masih tetap beraliran dan diarahkan oleh Sensei Kunihiro Ishii beraliran Goju-Ryu, ya. Nah, setelah sepakat mereka berdua ini, lalu mereka berdua membentuk perkumpulan, istilahnya organisasi. Perguruannya bernama JKAD, Japan Karate, Judo Karate Association Jakarta. Jadi kolaborasi ini antara judo dengan karate waktu itu, ya. Jadi mereka sepakat mendirikan suatu perguruan namanya Judo Karate Association, disingkat JKAD. Nah, selanjutnya anak didik Sensei Budi Dharma dan Kunihiro Ishii adalah Xiao Hai Chiap. Apa ini? Saya kurang paham nih. Xiao Hai Chiap, ya. Xiao Hai Chiap atau Hartono Sarip. Lalu Kuan Lim. Terus ada Yancho Rompas, ada Ukas Miharja, Edison Simbolon, Hitler Hutapea, Edwin Dehalubis, Agus Ramli, dan lain-lain. Itu adalah generasi angkatan pertama yang langsung di bawah mereka berdua ini, Sensei Kunihiro Ishii dan Sensei Budi Dharma ini. Nah, mereka membentuk suatu perguruan dan anak muridnya ini, ya. Yang ini nih anak muridnya. Oke, kita lanjut. Generasi selanjutnya kita ke generasi angkatan kedua. Siapa-siapa aja? Generasi angkatan kedua yaitu Sensei Sihang, ya kalau salah, ya maaf ya, Sihang Rozali Agus Dharma. Nah, ini kita pernah ketemu dulu ya pada saat ujian dan di Jakarta. Terus Sihang Antoni Trijaya, Yak Hokian, Tanto Nugroho, Rudi Samsudin, dan lain-lain, serta ada Suryadi. Dengan diajarkannya teknik Goju-Ryu yang terarah, Sensei Budi Leng Dharma dengan dojo-dojo yang ada di JKAD mulai berbenah. Nah, ini kalau nggak salah siapa ya? Ya, bentar, agak jauh soalnya. Apa Sihang Bambang Prianto apa? Bentar. Nah, sekarang mana ini? Nah, setelah itu pembawa karate pertama di Indonesia sepulangnya mahasiswa Indonesia dari Jepang dalam pertukaran budaya. Jadi bertukar nih, kalau tadinya kan Jepang ke Indonesia, yaitu Sensei Kunihiro Ishii. Nah, yang Indonesia berangkat ke Jepang. Nah, sekarang dia balik lagi ke Indonesia. Sepulangnya mahasiswa Indonesia dari Jepang itu dalam pertukaran budaya, waktu itu pampasan perang, ya. Bapak Karate Indonesia Dr. Andes Baud Hadi Kusumo dari aliran Shotokan, ya, dari aliran Karate Shotokan, mendirikan perkumpulan atau perguruan yang bernama Inkado, Indonesia Karate Do. Pencetus pendirian Persatuan Karate Do Indonesia, Porki, ya, bukan pakai F tapi pakai P, itu tanggal 10 Maret 1964. Jadi Porki itu P, ya, pakai P dulu, ya, pakai P. Tahun 10 Maret 1964 berdirinya Porki itu, ya. Nah, selanjutnya berdirinya organisasi karate di Indonesia. Porki dipelopori oleh
Siang Baut Hadikusumo Sihang ya, Persatuan Olahraga Karate-Do Indonesia, waktu itu Porki ya. Nah, di sini terlihat ada penghargaan dan tingkatan, ini semacam sertifikat ya. Ini. Nah, Sensei Kunihiro Ishii kembali ke Jepang. Kalau tadi kan dia di Indonesia. Setelah dengan Sensei Bodhidharma tadi dia membentuk suatu perkumpulan yang namanya JKAD itu, Judo Karate Association Jakarta itu. Lalu beliau pulang lagi ke Jepang ya, dan mengambil tingkatan Sensei Kunihiro Ishii kembali ke Jepang, mulai giat berlatih di Shinbukan Honbu ya, perguruan Honbu ini di Wuhan ya, dan mengambil tingkatan lebih tinggi, serta melaporkan perkembangan Goju-Ryu di Indonesia. Jadi yang didirikan oleh Sensei Kunihiro Ishii bersama Sensei Bodhidharma ini, setelah Sensei Kunihiro Ishii-nya kembali ke Jepang, dia mengambil giat berlatih dulu ya, berlatih. Akhirnya beliau mengambil tingkat dan yang lebih tinggi dan melaporkan perkembangan Goju-Ryu yang dia dirikan di Indonesia ke kepengurusan Jepang pada waktu itu. Selanjutnya ya, atas persetujuan Urakawa, Shihan Urakawa pada kala itu, dan 9 dengan syarat penyesuaian teknik Goju-Ryu Shinbukan. Nah, jadi begini istilahnya. Pak Humas ini sebagai Kunihiro Ishii. Terus ada ada Pak Ketua lah di depan itu ya. Pak Ketua, saya waktu di Indonesia itu bersama Pak Bodhidharma mendirikan suatu perguruan, namanya perguruan JKAD. Loh, kenapa kok JKAD? Iya, JKAD itu kepanjangannya Judo Karate Association yang kami dirikan di Jakarta, kata Sensei Kunihiro Ishii tadi. Oh, jadi itu dari judo juga dong? Iya, Sensei katanya kan. Oh begitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting berkembang dengan baik, dan katanya penyesuaian wajib itu untuk Goju-Ryu di Indonesia. Penyesuaiannya harus bercerminkan ya, penyesuaiannya silakan kalian bikin perkumpulan JKAD itu, namun tetap mengacu dan tercermin dari Goju-Ryu Shinbukan. Jadi kata Sensei Kunihiro Ishii, siap. Jadi setelah demikian Sensei Bodhidharma diberikan tingkatan dan 5 Godan. Nah, oke ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Sekembalinya dari Jepang, Kunihiro Ishii Sensei melanjutkan usahanya dan melatih karate di tanah air kembali. Pada saat itu sangat digandrungi dan populer, dan jadi kembali lagi Sensei Kunihiro Ishii ini ke Indonesia. Jadi bolak-balik aja pada waktu itu ya. Jadi Sensei Kunihiro Ishii ini melanjutkan usahanya dan sembari melatih karate di tanah air. Pada saat itu karate pada saat itu sangat populer ya, sudah populer pada saat itu. Dengan bertambahnya dojo-dojo serta murid dan anggota, maka JKAD pun, perkumpulan JKAD ini mulai berbenah diri lagi. Dan tepatnya tanggal 1 Juli 1969 Gokashi resmi didirikan. Ya. Jadi kalau adik-adik atau kohai ditanya ini, ayo Gokashi
di Indonesia berdiri tahun berapa sih? Atau begini, ulang tahun Gokasi Indonesia secara nasional itu tahun berapa? Nah, inilah Gokasi di Indonesia berdiri 1 Juli 1969. Oke. Nah, karena Gokasi ini selalu berprestasi dan mendapat beasiswa budaya dan pertukaran budaya seiring dengan boomingnya atau populernya karate di tanah air pada waktu itu, murid-murid Gokasi yang rajin berlatih dengan rajin dan berbakat, Sensei Kunihiro Ishii dan Budi Dharma memilih 3 murid Gokasi. Nah, yang angkatan pertama tadi ya. Nah, 3 murid Gokasi, murid mereka berdua itu yaitu Yance Rompas, Ukas Miharja, dan Edison Simbolon. Lalu mereka mengajak 3 orang murid itu untuk belajar karate ke Honbu Goju-ryu Shinbukan Jepang. Wah, hebat, mantap. Kapan kita ke sana? Nah, ini loh Honbu nih. Bentuknya seperti ini dojonya. Ya. Nah, Honbu. Jadi kita kembali ke Honbu Shinbukan Jepang. Jadi Shinbukan itu adalah persatuan Goju-ryu di Shinbukan itu ya. Persatuan Goju-ryu di seluruh Jepang. Nah, perkembangan Goju-ryu di Jepang sangat cepat. Pada Gojukan Honbu yang dipimpin oleh Yamaguchi. Ya, Gogen Yamaguchi ya. Nah, jadi kita ini induknya Gogen Yamaguchi, Goju-ryu, ya. Karena kita ini kan alirannya Goju-ryu. Jadi kalau di Jepang itu Gogen Shihan, Gogen Yamaguchi. Kalau sekarang Hanshi ya, Hanshi Gogen Yamaguchi. Saat itu mempelopori berdirinya Persatuan Goju-ryu seluruh Jepang yang dinamakan Gojukai. Dalam Gojukan Honbu ada seorang murid asal Indonesia karena bekerja di kedutaan Indonesia di Jepang yang bernama Setio Haryono. Di sisi lain, ketiga murid dari Indonesia Gokasi berlatih pada Goju-ryu Shinbukan Honbu Jepang bertiga dalam kesulitan mencari pekerjaan di Jepang. Oh, itu ya. Dalam kesulitan pekerjaan, Sensei Yance Rompas ditawarkan pekerjaan di kedutaan Indonesia. Pindahlah dan berlatihlah ke Gojukan Honbu dari Shinbukan Honbu dan Gojukan Honbu. Nah, di Shinbukan Honbu hanya 2 orang yang masih berlatih, yaitu Shihang Ukas Miharja dan Shihang Edison Sumbolon, dan 2 tempat berlatih yang berbeda, Gojukan Honbu dan Shinbukan Honbu. Tetapi aliran karatenya sama-sama Goju-ryu. Sampai di sini paham ya? Jadi di Honbu hanya 2 orang yang masih berlatih, karena yang tadinya yang 1 orang itu sudah bekerja ditawarkan di kedutaan Indonesia. Padahal mereka 3 orang loh berangkat dari Indonesia ke Jepang. Nggak taunya kebetulan Shihang Yance Rompas ini ditawari pekerjaan di kedutaan Indonesia di Jepang. Nah, selanjutnya Xiao Haichak Hartono Sarip, seorang bisnismen yang sering keluar negeri, Hong Kong dan Jepang serta lain-lain. Sahabat dekatnya adalah Sensei Budi Dharma. Seiring berlatih di Goju-ryu Hong Kong dan Gojukan Honbu Jepang di Jakarta, Indonesia berlatih dengan Budi Dharma. Nah, kalau di Jepang dia langsung ke Gojukan Honbu, kalau di Jakarta dia ke Sensei Budi Dharma, Gokasi ya. Nah, jadi bapaknya Gokasi adalah Budi Dharma ya. Nah, prestasi Gokasi di tanah air dalam event-event Forky. Nah, ini Gokasi mulai populer dan terus berjalan menuai prestasi
Selanjutnya di tahun 1960 sampai 1969 dalam perguruan Porki kepanitiaan pertandingan Porki. Terus menjadi perwasitan juga, juri pertandingan ya, panitia kepengurusan Porki juga, waktu banyak. Strategi apa yang akan dilakukan Gokasi? Nah, Gokasi dari mulai dibentuk itu selalu membuat perguruan, selalu membuat aliran Goju-Ryu lebih dari satu, karena aturan Porki masih membuka terus. Maka Gokasi dapat mendapatkan visi misi Gokasi yang dapat diwujudkan. Sekembalinya Setio Haryono dari tugas kedutaan Indonesia di Jepang, perkembangan karate di tanah air semakin pesat. Di bawah naungan Porki, adanya aliran dan perguruan Shotokan, Wado-Ryu, Shito-Ryu, dan lain-lain, juga bertambahnya perguruan-perguruan. Atas restu seizin pendahulunya di tanah air yang mendirikan Goju-Ryu Gokasi, diberikan petunjuk oleh Sensei Bodhidharma untuk mendaftar dan didukung oleh Dojo Samaranting. Itu ada JMCA, ada Chandranaya, ada CYS, ada Inka, dan Manggarai pada saat itu ya. Nah, tahun 1970 Sensei Setio Haryono dengan rekan-rekannya mendirikan Gojukai, Goju-Ryu Karate Do Indonesia. Bukan berarti persatuan. Oh, ini ya yang tadi itu. Perguruan karateka, ini dia, yang ini pada tahun ini ya, ingat ya, pada tahun ini perguruan karate do Goju-Ryu di Indonesia hanya Gokasi, belum ada yang lain waktu itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah tahun 1970 baru Sensei Setio Haryono ini dengan rekan-rekan mendirikan Gojukai, Goju-Ryu Karate Do Shinbukan Indonesia. Bukan berarti persatuan Goju-Ryu di Indonesia, bukan berartikan persatuan Goju-Ryu di Indonesia. Nah, terus ada Richard Menwijaya, ada Mas Kun Prastia, ada Yoke Parengkuan, dan lain-lain. Itu yang mendirikan Gojukai ya. Mewabahnya perguruan Goju-Ryu dengan persetujuan dan diizinkannya Xiao Hai Chiap Hartono Sarip oleh Bodhidharma Leng untuk mendirikan perguruan Goju-Ryu di Jakarta. Dan selanjutnya tahun 1971 Hartono Sarip ini mendirikan dojo atau ranting Pomindo yang ada di kota ya. Yang ada di kota. Apa ini? Yang ada di kota Pomindo, dojo ranting Pomindo kota. Nah, yang bernama Goju As, Goju-Ryu Association. Jadi setelah Gokasi ada Gojukai, ada Goju As. Bagaimana afiliasi Goju-Ryu di tanah air Indonesia? 1. Perguruan Gokasi Shinbukan Honru ya, yang ada di Wuhan sana. Terus selanjutnya Gojukai, Gojukan Honru juga. Terus yang ketiga Goju As, Goju-Ryu. Goju As ini Goju-Ryu-nya di Hong Kong. Oh begitu ya. Nah selanjutnya Porki sampai dengan tahun 1972 telah menerima dan terdaftar dengan surat akte notaris ketiga perguruan tersebut. Apa ini? Porki sampai dengan tahun 1972 menerima terdaftar. Nah, sudah terdaftar ini Porki ya. Nah selanjutnya Porki berbenah di tanah air. Begitu antusiasnya seni bela diri karate di Indonesia dan digandrungi oleh kalangan-kalangan muda dan tua serta masyarakat luas di tanah air. Dan Porki berbenah juga. Organisasi olahraga karate di Indonesia mempersiapkan kongresnya yang keempat. Dan
tanggal 22 Mei 1972 di Jakarta dengan hasil dan menetapkan aturan sebagai berikut. Hasil yang disepakati dan disahkannya Porki, merubah nama Porki menjadi Forki, dari persatuan kepada federasi. Jadi kalau persatuan ini mencakupnya hanya se-Indonesia, tetapi kalau maksudnya kalau persatuan ini dia biasanya elemennya sedikit ya. Tapi kalau sudah federasi, waduh suara kucing pula. Jadi kalau sudah federasi ini cakupannya luas ya, luas kalau sudah federasi. Dan menentukan 25 perguruan karate dan 8 aliran karate. Nah, jadi sudah berubah menjadi Porki ya. Tahun. Nah, ini Porki berdiri tahun berapa? Tanggal 22 Mei 1972. Oke. Selanjutnya diterima dan disahkannya 3 perguruan Goju-ryu, yaitu Gokasi, Gojukai, Goju-as. 2 tahun setelah Gojukai resmi dibentuk, pertengahan tahun 1972, sekembalinya yang Corompas ke tanah air Indonesia dari Gojukan Honbu, Jepang ya, dan pekerjaannya di kedutaan Indonesia di Jepang, seizin Sensei Bodhidharma yang Corompas bergabung dengan Gojukai. Itu dia ya. Lalu satu persatu pembawa aliran Goju-ryu datang dari Goju-ryu Honbu Jepang. Selang 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1972 dan 1973, Ukas Miharja datang dari Goju-ryu Honbu Jepang, bermaksud memberikan peralihan teknik Goju yang didapat kepada Bodhidharma dan anggota Gokasi. Namun pada sisi ini terjadi kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Sensei Bodhidharma dan Ukas Miharja kesalahpahaman antara kedua belah pihak ya, antara pihak Sensei Bodhidharma dan Ukas Miharja. Nah, sinkronisasi dan titik temu. Tadi kan beda pendapat ya, beda pendapat, bukan berantem, bukan, tapi beda pendapat saja. Ini seharusnya tekniknya gini loh. Oh enggak, itu maksudnya. Nah, karena sinkronisasi dan teknik temu, karena adanya sinkronisasi yang kurang tepat, sehingga kita mengambil titik temu, katanya kan. Ukas Miharja tetap berlatih dan melatih, bahkan mengembangkan tekniknya yang didapat dari Honbu Goju-ryu Shinbukan dengan membuka beberapa dojo ranting di Tangerang. Akhirnya dari titik temu tersebut antara Ukas Miharja dan Sensei Bodhidharma dipersilakan dan diizinkan mendirikan organisasi Karate Do Goju-ryu. Apa yang dilakukan dan direncanakan mereka? Cikal bakal perguruan Goju-ryu baru, mengembangkan dojo dan ranting, cabang dan wilayah, juga sabuk hitam pelatih. Selang 1 dan 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1975, mendirikan Bhinneka Sakti. Jadi mendirikan perguruan Bhinneka Sakti aliran Goju-ryu yang berpusat di kota Tangerang. Pendirinya yaitu Ukas Miharja Sensei dan Gayus Lumbun SH. Afiliasi Gokasi dalam Goju-ryu pada tahun 1975 pertengahan ya itu. Shihan Urakawa bermasuk datang ke Indonesia dari Goju-ryu Honbu Jepang, namun mendadak sakit dan meninggal dunia pada September tahun 1975. Beliau, Shihan Urakawa, meninggal seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Peninggalan Goju-ryu Shinbukan Honbu Jepang dan afiliasinya. Shintoryu Urakawa. Nah, ini anaknya ya.
Mana tadi? Beliau Sihang Urakawa ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Nah ini anak laki-lakinya namanya satu Shintoryu Urakawa memegang dan 3, dan satunya Shiromitsu Urakawa dan 1. Anak didik Karate Do tertinggi adalah Chiba Sensei, Sensei Chiba dan Sensei Himi dan 7, sama-sama dan 7. Kedua murid ini pada Goju-Ryu Henbu Shinbukan kurang aktif. Adik seperguruannya Horuyoshi Kagawa dan 8. Murid aktif dan rutinitas pelatihnya pada Henbu adalah Igarashi Shoji, Sensei Igarashi Shoji ya. Nah ini yang aktif. Yang aktif ini ya, yang kanan dan kiri. Nah, yang kurang aktif yang ini kanan. Nah, selanjutnya penerus Honbu Goju-Ryu Shinbukan Jepang. Kalau tadi kan Urakawanya sudah meninggal ya. Dan siapa sih penerusnya? Penerusnya diberikan tanggung jawab dan tugas adalah Iragashi Shoji ini, Sensei Igarashi, bukan Iragashi. Sensei Igarashi Shoji, Sensei Igarashi Shoji dan 5. Beliau terus aktif dan rutinitasnya pada Goju Honbu Goju-Ryu Shinbukan. Nih, aktif terus berlatih. Setelah dipercaya diberikan tugas, aktif mendapat sertifikat. Dan kedua anak Shihan Urakawa masih sibuk dalam pendidikan, terlalu muda dalam tingkatan. Sensei Chiba dan Sensei Himi kurang aktif. Oke, lanjutkan. Honbu Goju baru penerus dan perintis. Selang beberapa bulan, istri dan almarhum Urakawa Shihang Urakawa keberatan. Jadi selang beberapa bulan, istrinya Shihang almarhum Urakawa ini keberatan. Dojo Honbu Shinbukan diteruskan oleh Igarashi Shoji. Oh, dia keberatan. Istrinya keberatan kalau diteruskan oleh Igarashi Shoji ya. Lalu Igarashi Shoji ini mengundurkan diri dari dojo Honbu Shinbukan. Lalu Igarashi Shoji mendirikan Goju-Ryu diberi nama Doshikai. Didukung oleh Sensei Chiba dan 7 ya, serta dukungan Haruyoshi Kagawa, Shihang Haruyoshi Kagawa Shihan dan 8. Adik seperguruan mendiang Urakawa, Shihan Urakawa ya. Nah itu perjalanan karate ini memang begitu panjang. Penerus Goju-Ryu Shinbukan dan Doshikai. Goju-Ryu Shinbukan Honbu diketuai oleh Shintaro ya Urakawa dan 3, dan juga adiknya, seorang dokter biksu agama yang sibuk juga kurang aktif pada dojo. Nah, Goju-Ryu Shinbukan di Indonesia oleh Sensei Budi Dharma dan Kunihiro Ishii. Sensei Budi Dharma telah tiada. Sensei Kunihiro Ishii tidak aktif. Jadi, Doshikai Goju-Ryu bekas dari Shinbukan semakin maju berkembang. Aktif mempelopori kesatuan Goju-Ryu di Jepang. Pengurus Doshikai Goju-Ryu menjabat pada JKF Gojukai, Persatuan Goju-Ryu di Jepang. Sekembalinya dari Goju-Ryu Honbu tahun 1978, terus sekembalinya Shihang Edison Simbolon dari Jepang ke tanah air Indonesia sesuai keinginan persetujuan dari Budi Dharma Sensei, dapat melanjutkan Karate Do Goju-Ryu di Gokashi serta diberikan tanggung jawab sebagai apakah Diki? Ya, sebagai ketua ya. Ketua Gokashi lah istilahnya.
Apa yang diinginkan oleh karateka Gokasi adanya peralihan dan penyempurnaan pada teknik Goju-Ryu di Gokasi ya. Hasilnya tidak ada, hanya perubahan nama dan logo segi 5 Gokasi. Adanya pengolahan teknik pada Gokasi ya. Adanya seorang karateka dari Gokasi yang sedang memperdalam karate do di Honbu Goju-Ryu bernama Henry, murid dari Yap Hokian Sensei dan juga murid dari Budi Dharma Sensei. Henry berlatih di Honbu Goju-Ryu Jepang Doshikai, bukan pada Shinbukan. Nah, terus Honbu Goju-Ryu Shinbukan masih ada, tapi pembinaan karate do-nya kurang aktif. Maka Henry Sensei ini berlatih Honbu Doshikai Goju-Ryu di Jepang. Itu masalahnya ya, karena kurang aktifnya dojo Shinbukan ini, sehingga dia ke Doshikai. Pertengahan pada waktu itu pertengahan tahun 1978, sepulangnya Henry Sensei ke tanah air di Gokasi, ada pergolakan teknik. Ada yang pro dan kontra. Nah, waktu itu ya, tahun 78 itu. Peralihan teknik warna dari Gokasi tidak ada penyelesaian, maka pada tahun 1978 Doshikai Goju-Ryu ini diresmikan dan berkibar, dipimpin dan diketuai oleh Henry Sensei dan Yap Hokian serta Tanto Nugroho. Nah ini Doshikai Goju-Ryu Indonesia Bhinneka Sakti Goju-Ryu tidak dapat diterima dan terdaftar pada Forki karena peraturan Kongres Forki tahun 1972 menyatakan tertutup untuk perguruan baru. Waktu itu. Warna dari Gokasi diharapkan adanya peralihan teknik pada Gokasi untuk penyesuaian Goju-Ryu Karate Do yang standar. Nah, guru dan murid ini apa? Ya, warnanya, sabuknya, tata caranya. Akan tetapi kita punya saudara yang bertambah katanya. Jadi Goju-Ryu ini mempunyai saudara yang bertambah, yaitu saudara kita apa? Bhinneka Sakti dan Doshikai. Pada waktu itu ya. Warna dan persaudaraan Gokasi ya. Bersyukurlah dengan kecanggihan teknologi dan akses dalam peralihan teknik. Dengan sendirinya kita generasi penerus dapat belajar. Betul Siang, betul Sensei. Adanya pendahulu pendiri Karate Do Goju-Ryu di tanah air ini, yaitu Indonesia, kami dapat berlatih Karate Do. Betul. Bersaudara dan warna dari Gokasi. Gokasi punya warna nih merah dengan garis dengan logo warna merah bersegi 5 ya. Nih di tepi segi 5 itu warnanya hitam. Terus tangannya berwarna putih, ada fitanya berwarna kuning Gokasi. Bersyukur alhamdulillah semuanya masih menghormati dan berdampingan. Sekian dan terima kasih. Pembuat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan narasumber kepada semua senior. Terima kasih kepada Dr. Andes Suryadi, terima kasih kepada Dr. Andes Rudi Samsudin, Antoni Trijaya Sensei, Sensei Rojali juga ya. Terus ada Hitler Hutapea Sensei, Yap Hokian Sensei dan Tanto Nugroho Sensei. Pembuat mohon maaf andai kata ada kesalahan, kekurangan dan penyimpangan karena keterbatasan kami sebagai pembuat. Senior dan sahabat saya Sensei Handoko, Jimmy Alexander Sensei, Jainuddin Sensei, Prawoko Aska ya kalau nggak salah Sensei. Salam hormat dari
Sihang Bambang Irianto. Nah ini Sihang Bambang Gokasi di Jakarta ya. Nah mungkin itulah teman-teman, kohai Gokasi semuanya, khususnya Gokasi Bangka Belitung. Inilah perjalanan karate khususnya Goju-Ryu ya, yang panjang sekali, sehingga kalian nantilah penerus karate Gokasi ini. Pak Humas hanya sebatas memotivasi dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum ya. Kalau yang sifatnya teknik ya, itu nanti ada tekniknya seperti Senpai FD ya, kalau di kita Senpai FD Aditya itu direkomendasikan oleh Sihang Arman untuk melatih teknik. Nah, jadi kalau saya sebagai humas hanya menyampaikan pesan-pesan, arahan-arahan, terus juga saya sebagai humas kewenangannya itu menyampaikan informasi, baik informasi apapun terkait karate, terkait Gokasi, terkait di dalam ruang lingkup Gokasi Bangka Belitung. Nah seperti ini, menyampaikan pesan-pesan moral, menyampaikan sejarah-sejarah Gokasi Bangka Belitung. Nah inilah tugas Pak Humas. Nah mungkin hanya itu, salam santun semuanya, mudah-mudahan tetap selalu ketemu dengan keadaan sehat walafiat. Pak Humas mohon undur diri dulu. Untuk yang bagian kedua ini insya Allah nanti ada bagian yang ketiga, yaitu di video selanjutnya, yaitu sejarah karate Gokasi di Bangka Belitung. Mungkin hanya itu. Sekali lagi buat kohai sekalian, rajin-rajin latihan. Terkhusus buat anak-anak yang masih dini ya, karena karate ini dari dinilah kita mulai memunculkan semangat itu. Motivasinya selalu didukung oleh orang tua. Orang tualah yang memberikan motivasi di rumah pada saat di lapangan kita pelatih ini. Insya Allah anak-anak dan Bapak Ibu akan menjadi seorang yang mandiri, seorang yang percaya diri, dan seorang yang berprestasi, menjadi atlet berprestasi di Gokasi, khususnya Gokasi Bangka Belitung. Jadi ayo berbondong-bondong, ikutlah Gokasi ya. Kalau mau berprestasi ikutlah Gokasi. Kalau mau ya intinya kalau mau bela diri, intinya ikutlah Gokasi. Karena Gokasi Bangka Belitung ini adalah perguruan yang besar. Kenapa besar? Karena kita solid. Bukan oleh karena rantingnya yang besar, bukan karena dojonya yang semakin banyak. Iya sih, memang dojo semakin banyak. Tetapi besarnya Gokasi Bangka Belitung ini bukan semata-mata karena dojo yang banyak, karena SDM pelatihnya yang banyak, tetapi besarnya Gokasi Bangka Belitung ini karena pendiri-pendirinya yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya, 4 orang pondasi Gokasi Bangka Belitung. Sihang Rahmat, Sihang Arman, Sensei Wisnu, dan Sensei Ihsan. Mereka ini kenapa Gokasi besar? Kenapa Gokasi Bangka Belitung besar? Karena keempat mereka ini, beliau ini adalah orang yang mulia, orang yang berhati besar, orang yang berjiwa besar. Nah itu masalahnya. Jadi bukan hanya semata-mata karate Gokasi ini banyak orangnya, enggak, bukan itu saja. Jadi
Gokasi Bangka Belitung ini besar karena 4 orang pondasi tadi. Karena mereka berjiwa besar, karena mereka kompak. Tanpa mereka tidak kompak, ya tidak bisa disebut besar. Tuh ya. Jadi mari latihlah dan kembangkan terus Gokasi di mana-mana pun juga. Mudah-mudahan di tangan kalian nanti Gokasi akan semakin maju pesat. Ya, latihan, turuti perintah pelatihnya. Dan kata Senpai Akhiruddin, jangan cengeng ya. Ayo jangan cengeng. Siapa yang cengeng? Ada yang cengeng nggak nih? Masa cengeng? Kan latihan karate di Gokasi ini latihan kekeluargaan sifatnya ya. Tidak misalnya semata-mata, hei kamu salah, ayo push up. Kamu salah nanti dipukul. Enggak seperti itu ya. Jadi kita di sini adalah sistemnya kekeluargaan. Oh, kalau salah paling tidak push up. Ya. Kenapa hukumannya push up? Kenapa hukumannya sekop jam? Karena itu untuk melatih ketahanan tubuh, bukan hukuman semata-mata hukum ini indah ya. Oke, mungkin tidak berlama-lama Pak Umas menyampaikan arahan, hanya itu saja untuk yang season kedua ini ya, bagian kedua. Dan video selanjutnya nanti akan Pak Umas paparkan masalah berdirinya Gokasi Bangka Belitung. Ini masih dalam ranah materi sabuk putih ya. Nah, jadi ini sebenarnya harus mengetahui dulu apa sebenarnya karate itu, apa sebenarnya Gokasi itu, baru macam nih cap nih. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam karate. Os.